Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa PKS TV semua dimanapun berada dalam program PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam sesi kali ini. Perkenalkan, saya Rasyad, selaku associate dari fraksi PKS DPR RI yang akan memandu jalannya sesi PKS Legislative Corner pada kali ini. Hmm. Pada kali ini, isu yang akan dibahas adalah pengenaan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara yang mengimpor komoditas ke Amerika Serikat. Salah satunya Indonesia menjadi salah satu yang terdampak cukup signifikan atas pengenaan tarif tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya strategi yang mestinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bang Muhammad Khalid. Boleh kita sapa dulu teman-teman semuanya, Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Holid? Sehat, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Betul, betul. Masih hawa-hawa lebaran nih, Bang. Tapi di hawa-hawa lebaran ini ternyata ada juga sesuatu yang menggebrak gitu, Bang, untuk kita semua gitu ya. Nah, Ya, sebelum betul. sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan profil dari Bang Holid itu sendiri. Sudah bersama saya, Bang Holid, atau lengkapnya adalah Haji Muhammad Holid, SEMSI, merupakan anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat 6 yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Bang Holid sendiri lahir 26 Maret 1986 dan menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lalu juga menempuh pendidikan Konrad Adenauer School for Young Political Leaders Jerman, serta menempuh pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab kita antara saya dengan Bang Holid, mungkin kita bisa saksikan dulu teaser tentang topik yang akan dibahas pada hari ini. So, if you look at that, China, first row, China, Lanjutkan, Presiden Amerika Serikat resmi mengumumkan tarif timbal balik pada barang-barang dari berbagai negara yang diimpor oleh Amerika Serikat. Tarif ini meliputi berbagai komoditas seperti elektronik, makanan, kopi, pakaian, hingga kendaraan dan suku cadang. Indonesia menjadi satu dari banyak negara yang dibebankan tarif dengan angka yang cukup tinggi. Pengenaan tarif 32% kepada Indonesia menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif yang relatif tinggi di kawasan ASEAN. Banyak kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan membuat ekonomi Indonesia kian terpuruk. Terlebih, Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Lantas, apa sebenarnya tujuan di balik pengenaan tarif ini? Adakah keterkaitan antara posisi geopolitik Indonesia terhadap pengenaan tarif yang tinggi? Serta bagaimana pemerintah Indonesia seharusnya bertindak menghadapi pengenaan tarif ini? Temukan jawaban selengkapnya hanya dalam PKS Legislative Corner yang membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama Haji Muhammad Khalid SEMSI, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS. Dengan host Rasyad, Associate Fraksi PKS DPR RI. Pada Rabu 9 April 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun media sosial Fraksi PKS DPR RI dan PKS TV. Oke, kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Nah, Bang Holid, pada 2 April kemarin ya, 2 April waktu Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengumumkan pengenaan tarif timbal balik atau reciprocal tarif kepada beberapa negara yang mengekspor komoditasnya ke Amerika Serikat. Kira-kira bisa dijelaskan dulu nggak nih Bang, secara singkat, apa tarif reciprocal itu dan mengapa Presiden Trump mengenakan tarif ini? Ya, pertama memang sesuai dengan yang diprediksi oleh banyak pihak, terutama para kalangan ekonom, kemudian para pengambil kebijakan. Ketika Donald Trump terpilih untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa kebijakan ekonominya akan lebih nasionalis, proteksionis,
dan melanjutkan bahkan melakukan eskalasi dibandingkan periode pertama dia. Jadi tidak kaget ketika Presiden Donald Trump membuat kebijakan yang dia sebut dengan reciprocal tarif atau pengenakan tarif kepada negara-negara yang menurut Amerika Serikat adalah mengalami trade deficit atau defisit perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi akan dicek semua negara, ya, bahkan negara-negara sekutunya pun itu dikenakan tarif, ya. Sehingga ini adalah merupakan sebuah kebijakan yang sangat hostile, ya, dari Presiden Donald Trump, melebihi di periode pertama. Dulu di periode pertama kita ingat Presiden Donald Trump itu membuat kebijakan tapi targeted, perang dagang yang targeted kepada Tiongkok. Ya, kita ingat pada tahun 2018 Presiden Donald Trump membuat sebuah investigasi dan membuat sebuah keputusan untuk melancarkan tarif dagang yang lebih tinggi, ya, kepada produk-produk Tiongkok saat itu. Jadi saat itu mata dunia melihat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, di saat ini bukan hanya Tiongkok, semua negara yang dianggap menyebabkan defisit perdagangan buat Amerika Serikat itu dikenakan tarif. Nah, Indonesia termasuk salah satunya. Kenapa? Karena Indonesia, neraca dagang Indonesia dan Amerika Serikat, kita itu unggul, kita surplus, Amerika defisit. Jadi Indonesia itu surplus lebih dari 16 miliar US dollar. Tepatnya sekitar 17 sekian miliar US dollar. Jadi kita surplus, ya, Amerika defisit. Makanya kita kena tarif. Ya, kita kena tarif. Dan ini juga masalah perhitungan tarif ini juga banyak yang mempertanyakan ini rumusnya dari mana. Ya, kemarin Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan ilmu ekonomi sudah nggak berlaku lagi. Ya, kenapa tiba-tiba muncul formulasi tarifnya itu tidak ada yang bisa menjelaskan, hanya Donald Trump sendiri yang tahu dengan timnya. Ya, kenapa tiba-tiba muncul angka tarifnya seperti itu? Dan itu adalah yang penting dikenakan tarif, ya. Dan memang kalau kita melihat gaya kepemimpinan Presiden Trump itu adalah tarifnya dinaikin dan kemudian dilakukan negosiasi. Karena memang dia seorang pedagang, ya, pebisnis. Kalau kita lihat salah satu buku yang bestseller waktu dia jadi pengusaha adalah judulnya Deals, ya, How to Make Deals. Jadi bagaimana membuat negosiasi. Jadi buku negosiasinya Trump itu dalam dunia properti bisnis yang dia geluti itu menjadi sebuah icon, ya, sehingga gaya leadershipnya dia ya memang begitu, dia akan naikkan bargaining setinggi-tingginya agar semua orang datang ke meja perundingan dan memenuhi permintaan dari Presiden Trump. Kira-kira demikian. Itu yang menyebabkan saat ini kalau kita melihat yang justru menarik yang kita perhatikan adalah Amerika Serikat menerapkan tarif itu ke sekutunya. Artinya aliansi Amerika Serikat, ya, kalau kita lihat, kalau dulu kita belajar ada yang disebut dengan Bretton Woods System, ya. Bretton Woods System itu adalah sebuah institusi global yang didirikan oleh Amerika Serikat, ya, ketika menang Perang Dunia Kedua dengan para aliansinya. Dia dirikan GATT atau sekarang WTO, dia dirikan IMF, World Bank, dan institusi-institusi yang lainnya. Nah, yang menarik adalah Amerika Serikat, dia pendiri WTO, tapi dia sendiri yang mengabaikan WTO sekarang. Jadi semua perjanjian WTO tidak dia taati. Ya, dia break semua aturan WTO dan dia lancarkan unilateralisme, yaitu tindakan tarif, ya, kenaikan tarif ini, dan itu merugikan semua pihak. Dia membuat negara-negara yang tergabung dalam WTO itu terdampak, sehingga WTO menjadi disfungsional sekarang. Ya kan? Kalau dulu ada yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan misal dumping, misalkan dengan tarif impor yang tinggi atau proteksi
negara-negara yang terugikan dengan praktik yang tidak adil itu biasanya langsung mengadu ke WTO. Mengadu ke WTO, kemudian ada sengketa dagang di WTO diselesaikan dengan aturan di WTO. Nah, Amerika Serikat sebagai pendiri WTO yang membesarkan WTO tidak mau menggunakan jalur multilateral, tapi dia membuat sebuah kebijakan unilateral. Jadi kebijakan sepihak dari Amerika Serikat. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah era baru di mana institusi-institusi global kehilangan relevansinya dan sekarang menjadi kebijakan di luar multilateral atau unilateral, sepihak dari negara. Dan ini yang perlu kita lihat bersama ke depan. Akankah institusi-institusi global ini apakah tetap bisa bertahan dengan situasi saat ini? Oh, benar. Berarti kalau kita melihat konsepnya ini, Bang Holid ya, memang kita melihat pemimpin Amerika saat ini tuh sangat amat proteksionis ya. Dan terlebih memang latar belakangnya seorang pebisnis, berarti memang dia dalam memimpin ini pasti mengutamakan perihal bisnis ya, yang pastinya harus menguntungkan negara Amerika itu sendiri. Nah, terkait dengan Indonesia, pengenaan tarif 32%, tadi Bang Holid sempat sampaikan, bahkan Ibu Menteri Keuangan saja bingung, ini rumusnya dari mana sampai 32%. Tapi Bang, menurut Bang Holid sendiri, kira-kira apakah ada pengaruh dari keanggotaan Indonesia di BRICS terhadap pengenaan tarif di 32% ini, Bang? Itu tidak serta-merta karena kita pahami bahwa di BRICS itu kan juga ada Rusia ya. Rusia kena nggak tarifnya? Iya, iya. Nah, jadi bukan keanggotaan. Bahkan kalau di BRICS Rusia adalah salah satu foundernya. Kalau kita kan baru-baru aja bergabung ya. Jadi ya itu tadi tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada formulasi itu muncul dan itu kemudian diterapkan ya, bahwasanya Indonesia kena 32%, ada yang kena Vietnam lebih dari kita 40-an sekian persen gitu kan. Itu luar biasa dampaknya. Jadi ya itu formulasi ya the Donald Trump way gitu ya. Donald Trump way atau Donald Trump model yang dia menciptakan model sendiri, dia menciptakan aturan sendiri ya semau-mau dia gitu kan. Saya mau menerapkan tarif sekian ya terserah saya gitu. Jadi ya itu yang dilakukan saat ini. Nah, dengan situasi saat ini kita memang Amerika Serikat ini adalah destinasi ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok. Jadi kita destinasi ekspor kita terbesar adalah ke Tiongkok ya. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Cuma dengan Tiongkok, dengan China, Indonesia itu defisit. Walaupun nilai ekspor secara volume itu kita besar ke Tiongkok, tapi secara in agregat, in total, yang kita impor dari Cina, yang kita impor dari Tiongkok itu lebih besar daripada yang kita ekspor, sehingga kita defisit. Nah, Amerika Serikat walaupun secara volume itu lebih rendah ya daripada Tiongkok, tapi kita surplus. Nah, itulah kita punya kepentingan. Dan yang penting lagi adalah produk-produk yang kita ekspor ke Amerika Serikat adalah produk manufaktur yang padat karya, yang menyerap lapangan kerja banyak. Contoh, sektor tekstil dan produk tekstil. Yang kemarin sudah terdampak sebelum adanya Trump, itu sudah ada Sritex misalnya bangkrut. Ya. Apalagi dengan adanya tarif dagang ini, semakin tertekan industri tekstil dan produk tekstil kita. Padahal itu menyerap lapangan kerja yang sangat banyak, terutama untuk pekerja yang menengah bawah. Ya, bukan kelas menengah atas. Jadi itu yang pertama. Kemudian sektor elektronik misalnya, mesin-mesin di elektronik kita juga ekspor cukup besar di sana. Furniture, ya, mebel. Kemudian apa lagi? Sektor otomotif dan sebagainya. Dan banyak ini alas kaki juga kita ke sana, sepatu dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul gitu ya, karena itu dampaknya ke industri manufaktur yang padat karya. Kalau ini diterapkan tarif 32%,
tentu akan menyebabkan ekspor kita, daya saingnya akan turun, ya kan? Ya kalau awalnya kita misal nilainya 1 juta ekspor kita, kena 32%, secara nominal 32% naik jadi berapa itu? Naik kan 1.320.000 misal begitu ya, secara nominal. Tapi secara efektif itu bisa lebih besar lagi. Dampaknya secara efektif bisa lebih besar dari bukan hanya secara nominal. Nah, disinilah kita perlu antisipasi bahwa jika tarif itu diberlakukan dengan angka 32%, maka kita harus siap-siap antisipasi. Penurunan nilai ekspor kita ke Amerika Serikat akan terjadi. Nah, ini yang perlu diukur oleh pemerintah. Maka tugas kita adalah bagaimana menegosiasikan agar tarif itu tidak diberlakukan. Nah, ini adalah makanya kemarin kami mendukung Presiden Prabowo Subianto mengirim utusan tingkat tinggi ya mewakili presiden untuk melakukan negosiasi. Apa yang bisa kita tukar tambahkan? Kalau Amerika menaikkan 32% tarifnya, nah Amerika demand ke kita apa? Biar itu diturunkan, dihilangkan 32%, mereka pasti memiliki beberapa persyaratan. Misal yang non tarif barriernya apa? Nah, ini bisa kita tawarkan. Maka di meja perundingan akan kita buka bersama. Mana kira-kira yang bisa mencari titik temu ya. Begitu. Nah, jika negosiasinya tidak berhasil, misal, tentu kita berharap berhasil ya. Kita juga harus punya exit plan. Jika misal 32% tarif itu dikenakan dan terjadi penurunan ekspor, maka kita harus memiliki exit plan. Apa exit plan-nya? Yakni pasar baru yang bisa menerima ekspor kita. Begitu. Dan ini yang harus kita, dan ini memang tidak mudah karena membuat kesepakatan untuk destinasi ekspor baru itu juga butuh proses. Nah, dalam jangka pendek kita negosiasi bagaimana tarif itu bisa kita turunkan bahkan kita batalkan ya, tentu dengan kompensasi yang lainnya. Itu yang mungkin yang paling utama. Jadi kita sangat berharap nih tim negosiator yang dikirim oleh Presiden Prabowo bekerja dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena sudah dikirim ya Bang ya timnya itu ya berupa beberapa menteri untuk bernegosiasi langsung terkait dengan pengenaan tarif ini. Nah, dari info yang saya dapatkan nih Bang, kalau nggak salah kebijakan ini akan mulai diterapkan dalam waktu dekat. Menurut Bang Holid sendiri, untuk masyarakat atau untuk perekonomian Indonesia secara umum gitu, kira-kira apakah ada dampak yang akan langsung terasa Bang atas pengenaan tarif ini atau justru lebih kepada dampak dari manufaktur atau mungkin dampak yang secara jangka panjang. Itu bagaimana kira-kira, Bang? Jadi begini, sebenarnya ini ada kelebihan dan kekurangan sekaligus. Ya, kelebihan dan kekurangan sekaligus itu dalam hal apa? Rasio ekspor, rasio dagang kita terhadap GDP, terhadap pertumbuhan ekonomi, itu hanya berkisar antara 20-25%. Itu rendah, termasuk rendah. Sehingga jika ada apa-apa terjadi, misal permasalahan dalam sisi perdagangan, memang yang terdampak hanya di sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung tadi. Ya, kayak tadi industri tekstil dan produk tekstil, industri furniture, industri elektronik gitu. Tapi in the whole economy tidak langsung terdampak gitu. Kenapa? Karena ekspor kita rendah exposure-nya. Beda dengan Singapura yang hampir 200%. Rasio ekspornya terhadap GDP ya 180%. Itu sangat-sangat khawatir. Walaupun tarifnya lebih rendah tapi sangat tergantung dengan pasar global. Benar. Kan? Ya, jadi kalau kita ya terdampak oke, tapi spesifik kepada sektor-sektor tertentu. Tapi kalau Singapura itu the whole economy karena dia sangat tergantung dengan ekspor. Itu bedanya di sana. Sehingga magnitudonya beda. Nah, justru yang diperhatikan saat ini adalah kita mengalami ketidakpastian di sektor keuangan saat ini. Ya. Jadi sebelum adanya trade war dengan Donald Trump, kita sudah mengalami gonjang-ganjing. Rupiah melemah. Ya kan? Kemudian IHSG 2 kali udah ditutup, ya kan?
ada suspense. Kemudian penerimaan pajak kita turun signifikan. Jadi isu-isu di sektor keuangan ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Ya, di mana sebelum adanya Trump tarif tadi, kita mengalami sentimen yang kurang baik di sektor keuangan, di pasar modal, di pasar obligasi, kemudian di pasar nilai tukar uang kita, foreign exchange market kita, kemudian di fiskal kita mengalami tekanan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang harus patut kita perhatikan. Jangan sampai ada sebuah tekanan yang besar ya terhadap sektor keuangan kita. Ya kan? Misal sebagai contoh, dengan adanya trade war ini ya, maka ada outlook atau resiko investasi di Indonesia menjadi naik, misal. Resiko obligasinya naik, resiko investasi di pasar modalnya naik, gitu kan. Nah, ada namanya country risk atau resiko negara. Jadi investor akan melihat apakah Indonesia semakin vulnerable untuk dijadikan destinasi investasi atau menjadi aman, negara yang aman untuk investasi. Dan ini tergantung persepsi juga. Persepsi tergantung bagaimana konsistensi kebijakan, tergantung bagaimana kita mengelola sektor fiskal, moneter, keuangan itu dengan baik, ya kan? Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, dan yang terakhir adalah terkait daya beli. Nah, daya beli. Indonesia ini 55% lebih ya GDP-nya itu disumbang oleh sektor konsumsi. Ya, hampir 60% GDP kita itu konsumsi. Masalahnya adalah kelas menengah kita mengalami penurunan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Nah, kemudian kita mengalami beberapa kali deflasi, walaupun kita masih ada perdebatan ya terkait deflasi ini karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga atau adanya pelemahan purchasing power kita, daya beli kita. Ada beda pendapat lah antara beberapa ekonom melihat data tersebut. Nah, tapi itu menjadi warning juga, jangan sampai daya beli masyarakat itu menurun. Ya. Maka mau tidak mau pemerintah harus membuat kebijakan yang saya sebut dengan keep buying strategy. Strategi menjaga daya beli masyarakat. Ya, karena itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau masyarakat masih tetap spending, masyarakat masih punya daya beli, maka produksi dalam negeri kita akan tetap jalan. Karena ekspor kita nggak terlalu besar. Benar. Iya kan? 60% ekonomi digerakkan oleh konsumsi. Jadi maka keep buying strategi untuk menjaga daya beli masyarakat itu segalanya sekarang. Ya, segalanya. Jadi ekonomi kita ini memang masih domestic driven ya, didorong oleh domestik. Sehingga jangan sampai tulang punggung ekonomi kita sektor domestik ini terpukul juga. Maka kebijakannya harus insentif buat masyarakat harus diperkuat gitu. Kira-kira demikian. Nah, strategi investasi itu adalah yang kedua. Jadi konsumsinya dijaga, investasi kedua. Maka kita berharap misal ada Danantara. Danantara yang diharapkan bisa menarik investasi. Maka harus kita jaga kredibilitas dari pengelolaan Danantara ini. Danantara ini kan konsep sovereign wealth fund. Maka konsep investasinya, investasi itu sangat tergantung dengan good governance. Nah, kalau governance-nya bagus, kemudian dikelola secara profesional, ya kan, kredibilitasnya oke, maka investasi bisa akan tumbuh. Nah, dua hal ini, konsumsi dijaga, investasi dijaga juga. Jadi dikuatkan sehingga motornya di situ. Kalau kita mengandalkan ekspor sekarang susah. Semua negara sedang proteksionis. Eranya sudah proteksionisme. Jadi kita kalau mendorong ekspor di situasi saat ini sulit ya.
bertahan dengan situasi sebelumnya aja udah oke. Ya, saat ini mendorong untuk sektor ekspor agak sulit. Sehingga andalannya adalah konsumsi tetap jalan, investasi bisa kita gerakkan. Dua hal itu. Benar-benar. Berarti ya melihat kondisi ekonomi Indonesia memang sejauh ini juga masih ada ini ya Bang Holid ya, ada semacam gonjang-ganjing lah akhir-akhir ini lah. Pemerintah memang diharapkan untuk bisa juga menjaga ekonomi baik itu di kegiatan di dalam negeri, perekonomian dalam negeri tadi dengan menjaga masyarakat untuk tetap bisa spend untuk menggerakkan roda ekonomi, lalu juga harus mewujudkan sistem tata kelola yang baik atau good governance gitu karena investasi itu bisa muncul, bisa berkembang ketika ada tata kelola yang baik dari pemerintahan kepada lingkungan atau iklim ekonomi di suatu negara gitu. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya Bang Ulid, kita di sesi berikutnya akan membahas bagaimana kira-kira strategi yang bisa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta juga pandangan dari fraksi PKS itu sendiri terhadap isu ini. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita juga saksikan ada jeda pariwara berikut ini. Indonesia lewat siaran pers, Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan delegasinya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Nah, apa yang kemudian dititipkan oleh DPR, Mas Solid? Ini tadi disampaikan oleh Saudara Nurul Huda, dampak dari perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini langsung berdampak kepada sektor real, yaitu sektor perdagangan, khususnya manufaktur padat karya. Betul. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi perlu respon yang tepat, proporsional, dan presisi di sini. Sehingga karena ini langsung berdampak kepada sektor real. Tadi sampaikan ada sektor tekstil, garment, kemudian otomotif, elektronik, yang mana itu adalah sektor yang menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Kita tahu bahwa ekspor Indonesia kepada Amerika Serikat itu salah satu tujuan utama karena nilainya sangat besar sekali. Saya mencatat di sini ada sekitar 26 miliar US dollar ekspor kita ke Amerika Serikat. Kita surplus lebih dari 16 miliar US dollar. Itu angka yang sangat besar, itu setara dengan sekitar hampir 10% total ekspor nasional kita. Jadi bukan hanya berdampak di sektor keuangan, nilai tukar, IHSG, ini benar-benar berdampak kepada hajat hidup masyarakat kita. Kalau betul nanti berdampak penurunan ekspor secara signifikan, maka itu akan berdampak kepada lapangan kerja. Oleh karena itu kami di DPR ya sangat mendukung upaya-upaya yang strategis untuk melakukan diplomasi perdagangan atau diplomasi ekonomi kepada Amerika Serikat, baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral atau secara regional. Karena yang terdampak dari perang dagang ini bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara. Jadi kita bisa melakukan kolektif diplomasi dengan negara-negara yang terdampak juga. Karena kalau kita melihat ada beberapa negara yang melakukan aksi balasan. Tentu tidak kita inginkan ketika ada perang dagang ini, ada aksi balasan, itu akan membuat ekonomi global semakin suram jika terjadi aksi retaliasi di banyak negara. Nah, kami menyarankan Indonesia tidak melakukan retaliasi, tapi melakukan diplomasi ekonomi untuk menegosiasikan ulang. Kalau kita lihat ya bagaimana karakter kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia adalah seorang pebisnis, pengusaha, maka dia suka dengan melakukan negosiasi. Nah, ini adalah salah satu instrumen negosiasi dia, pemerintahan dia, untuk menata ulang perdagangan dengan mitra-mitra dagang dia. Sehingga ini adalah sebuah instrumen negosiasi dari Amerika Serikat kepada negara-negara yang menurut dia itu kurang menguntungkan. Sehingga ini adalah peluang kita melakukan negosiasi di sana. Oke, kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Tidak terasa Bang Holid, kita sudah sampai di penghujung segmen diskusi kita pada hari ini gitu. Melihat tadi kondisi perekonomian Indonesia pasca penetapan tarif dari Donald Trump maupun sebelum penetapan tarif dari Donald Trump, kondisi ekonomi Indonesia menjadi salah satu isu yang cukup tersorot akhir-akhir ini.
dari Bang Holid sendiri selaku anggota Komisi 11 ya DPR RI dari fraksi PKS. Kira-kira apa saran atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah serta dari fraksi PKS sendiri itu memandang fenomena ini termasuk juga penetapan tarif dari Donald Trump itu seperti apa kira-kira Bang Holid? Ya, tadi seperti disampaikan bahwa situasi lanskap ekonomi global ini saat ini tidak bersahabat, ya, tidak bersahabat, dan kebijakan proteksionisme semakin besar, ya, dan kita melihat awan gelap. Nah, ini awan gelap ekonomi global semakin terasa gitu ya, dan bahkan resiko terjadinya resesi global semakin dekat. Sehingga dalam situasi seperti ini, maka kebijakan yang prudence ya itu penting, yang hati-hati itu penting. Hati-hati dalam hal apa? Menjaga sisi APBN fiskal kita. Kebijakan fiskal kita harus hati-hati, tidak boleh ugal-ugalan, dijaga betul kredibilitasnya, sehingga publik melihat fiskal kita sehat. Itu penting. Persepsi investor, persepsi dunia internasional, bahwa Indonesia memiliki fundamental fiskal yang kokoh, itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sisi moneter dan perbankan. Otoritas moneter dan keuangan itu harus menunjukkan bahwa otoritas memiliki kekuatan yang mumpuni. Jadi nilai tukar rupiah tidak boleh diteruskan melemah. Ya kan? Range rupiah yang sudah ditetapkan di periode awal tahun atau sebelumnya itu harus dijaga betul. Tidak boleh ada bahwa nanti nilai tukar rupiah terus melemah, tidak ada intervensi dan bablas gitu ya. Ini akan menyebabkan lemahnya pandangan internasional terhadap otoritas kita. Sehingga nilai tukar, stabilitas nilai tukar, kemudian stabilitas di pasar modal, stabilitas di pasar obligasi, pasar di foreign market, dan sebagainya itu harus dijaga betul ya. Sehingga kita harus memastikan gejolak-gejolak di sektor keuangan itu dalam kontrol kita, ya, dalam kendali kita. Sehingga tidak ada keraguan dari sisi fiskalnya kita kuat, dari sisi sektor keuangan kita juga kokoh. Dan yang terpenting lagi adalah karena dominasi ekonomi kita itu adalah konsumsi, maka mau tidak mau seluruh kebijakan dari pemerintah harus memperkuat daya beli masyarakat. Itu yang sangat penting. Sehingga seluruh kebijakan yang menyebabkan penurunan daya beli itu harus diperbaiki, dikoreksi, dan kebijakan untuk menguatkan konsumsi harus didorong. Nah, terutama kelas menengah kita yang merupakan penyumbang growth yang sangat besar juga harus mendapat insentif sehingga mereka tetap daya belinya terjamin. Dan juga yang terpenting juga adalah memitigasi dampak dari tarif Trump ini terhadap sektor manufaktur padat karya kita. Jangan sampai industri manufaktur kita yang padat karya ini yang sebelumnya sudah tertekan dan melakukan PHK dan sebagainya, jangan sampai dengan adanya Trump tarif ini makin menekan mereka. Nah, ini yang harus kita antisipasi, dampak kepada sektor manufaktur padat karya kita. Ini betul-betul ya harus kita antisipasi. Kita harus memberikan insentif baik secara fiskal, moneter, dari perdagangan, dari industrial, itu harus ada buat mereka ini. Nah, ini harus dibuat. Ini tugas pemerintah untuk memitigasi resiko-resiko terhadap sektor-sektor manufaktur padat karya yang terdampak karena kebijakan tarif dari Presiden Trump. Oke, betul-betul. Berarti dari yang saya catat ini cukup banyak sebenarnya catatan bagi pemerintah kita pada saat ini. Karena yang paling penting adalah yang pertama itu penguatan dulu ekonomi dari sisi domestik kita sendiri, yaitu
memastikan kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kondisi fiskal negara ini sehat gitu, dan juga memastikan otoritas yang terlibat atau otoritas yang berwenang atas keuangan Indonesia juga memiliki suatu integritas gitu, memiliki suatu image yang baik supaya nantinya investor-investor itu bisa masuk, serta adanya penguatan dari sisi belanja di masyarakat itu sendiri. Nah, semua saran ini sesuai Bang Holid dengan judul kita pada sesi kali ini, yaitu tarif Trump naik mendadak, ekonomi Indonesia jangan sampai retak. Nah, usaha-usaha inilah, effort-effort ini atau kebijakan-kebijakan ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ekonomi kita jangan sampai retak gitu ke depannya. Karena di era ketidakpastian ekonomi saat ini, maka sedikit saja guncangan itu akan bisa berdampak cukup signifikan pada perekonomian kita selama ini. Nah, terima kasih kepada Bang Holid, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, atas kesempatannya kita berdiskusi pada hari ini. Semoga Bang Holid sehat selalu dan Amin. depannya selalu dimudahkan dalam perjuangan-perjuangan di parlemen. Terima kasih banyak Bang Amin. Holid. Ya, Untuk teman-teman Assalamualaikum. semua, waalaikumsalam. Untuk teman-teman semua, yuk kita dukung, kita saksikan terus perjuangan para anggota legislatif fraksi PKS untuk memperjuangkan masyarakat di parlemen melalui media-media sosial kita, melalui website fraksi.pks.id, melalui Instagram dan juga TikTok di fraksi PKS DPR RI, serta media sosial lainnya. Sekian sesi PKS Legislative Corner pada hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan rakyat adil sejahtera.